asal-asalan yang lebih ngaco lainnya adalah ketika nggak ngerti dengan anime atau mangganya. Dan itulah yang terjadi dengan Dragon Ball Evolution. Kalau ada satu scene aja, satu momen aja yang beda dengan anime atau mangganya, orang-orang kesel. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat kembali di Speak. Jadi konten kali ini itu terdorong karena sekarang itu semua pecinta MCU dan para penikmat film tuh lagi hype banget dengan Spider-Man No Way Home. Jangan spoiler, aku baru mau nonton besok. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ini kan live action sebenarnya ya. Cuman istilahnya aja yang jarang dipakai. Mau Harry Potter, mau Narnia, mau film-filmnya Marvel, film-filmnya DC, semuanya ini kan live action sebenarnya. Terus aku mikir, live actionnya Amerika kok diterima ya? Live actionnya Amerika kok ditungguin ya? Live actionnya Amerika kok dibilang bagus ya? Sedangkan buat kita nih para otaku yang suka dengan anime, tiap dapat info, tiap dapat kabar kalau ada adaptasi live action, kecenderungan biasanya kita malah was-was, kita malah takut, kita curiga, nanti jangan-jangan filmnya jelek, nanti jangan-jangan filmnya mengecewakan. Itulah sekarang yang pengen aku bahas. Dan sebenarnya pernah aku singgungin ya di IG, cuman udah aku archive postnya. Jadi mari akan aku kasih pandanganku lebih mendalam di video kali ini. Kenapa live action anime dan manga itu sering kali bikin penonton dan fans kecewa berat. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Silakan di like, share, subscribe kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Minasan Speak. Sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku, mari kita sama lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai jangan berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi yang hangat. Mari langsung kita mulai. Ada 4 alasan menurutku kenapa live action anime manga itu sering kali bikin kecewa. Alasan yang pertama adalah terlalu tinggi fiksinya. Ini yang sampai sekarang masih menjadi PR menurutku untuk industri film di Jepang maupun di Indonesia juga gitu ya. Banyak negara-negara Asia tuh yang masih harus berbenah. Mungkin yang cukup oke itu masih Korea menurutku so far gitu ya. Dimana untuk menghadirkan sebuah cerita fiksi yang bener-bener bisa dinikmati, yang nggak kerasa maksa. Fiksi di sini tuh terbagi atas 2, dunianya dan actingnya. Mari kita coba bahas dunianya. Paling gampang misal kayak Full Metal Alchemist atau misal Attack on Titan, dimana setting ceritanya ini bener-bener fiktif gitu ya. Meskipun oke lah ini katakanlah benua Eropa abad pertengahan, tapi di zaman sekarang agak susah untuk bikin set yang bener-bener seril itu kayak di anime atau mangganya. Belum lagi dengan semua teknologi-teknologi yang diselipkan di ceritanya, ketika nggak bisa diakali dengan cara manual, jelas harus pakai CGI, harus pakai animasi. Ketika dunianya itu semakin fiktif, semakin fantasi banget, itu jelas akan makin besar tantangannya untuk bisa diadaptasiin, dibawa seril mungkin, seimersif dan seindah mungkin layaknya film-film barat. Nah, aspek yang kedua ini berkaitan soal actingnya. Ya kan kita sama-sama suka anime nih ya. Kalian sadar nggak sih maksudnya cara orang ngomong atau cara karakter-karakter tercinta kita di anime itu beda loh dengan orang Jepang ngomong asli. Orang real Jepang asli itu nada bicaranya, intonasinya, gestur tubuhnya itu nggak se-fleksibel, nggak seleluasa, nggak se-ekspresif di anime. Disinilah yang susah. Ketika kita sudah terbiasa mendengar seiyuu, mendengar suara dari animenya gitu ya, dari karakter-karakter animenya, kita udah punya imajinasi seperti apa, gaya ngomongnya gimana, tingkah lakunya seperti apa, wataknya kayak gimana. Seringkali itu nggak bisa terdeliver karena ya orang Jepang asli nih, aktor aktrisnya itu cara ngomongnya nggak bisa 100% seperti karakternya ketika ada di anime atau di manga. Aku nggak menyalahkan gitu, maksudnya aku nggak bilang oh berarti aktingnya jelek, enggak. Cuman ya memang itu adalah keterbatasan, maksudnya itu memang gap, memang ada jarak. Ini anime, manga tuh kayak tadi aku bilang, tingkah lakunya, cara ngomongnya, intonasinya, gesturnya seperti ini. Sedangkan kalau orang aslinya, orang Jepang asli seperti itu, beda gitu loh, nggak bisa disamakan. Makanya ini menurutku pribadi, memang tidak banyak live action yang berhasil, tapi ada beberapa yang aku bisa hitung jari yang menurutku sempurna. Contoh Rurouni Kenshin, contoh Cross, contoh Gintama. Ini seenggaknya 3 seri yang kalau kita pikir baik-baik ya, latarnya itu nggak susah buat mereka. Latarnya Jepang, tentang samurai, tentang anak SMA yang berandalan. Ini ada, realita di Jepang ada, nggak fiksi. Memang ada unsur fiksinya gitu ya, ada alien lah segala macem, dan kostumnya pun memang agak nyakitin mata. Tapi setidaknya untuk mengangkat tema ini mereka berhasil.
Karena apa? Balik lagi, fiksinya nggak ketinggian. Alasan yang kedua adalah, ini kayak agak kasar ngomongnya sih ya, kreatornya tuh asal-asalan. Produser, director, siapapun orang di balik pembuatan filmnya asal-asalan. Atau mungkin ini aja deh ya, creative decision-nya tuh ngaco. Itu aja deh, itu bahasa yang lebih halus deh. Ini bisa terjadi atas dua hal. Pertama, satu, mengubah konten, mengubah isi cerita. Paling gampang, kalian tahu betul kalau kalian nonton live actionnya AOT, di situ nggak ada Levi, tapi diganti oleh karakter siapa sih namanya? Sakashimi, Sashimi, Vitasimin, ya itulah pokok. Ini adalah rip-off-nya Levi yang dimasukkan ke dalam cerita live action-nya dengan alasan nama Levi itu terlalu asing buat disebutin sama orang Jepang. Atau kasus lain dalam film yang sama, Mikasa yang kita tahu yang mana dia tuh yandere, dia peduli sama Eren, tapi di film ini diubah, dia terkesan benci dengan Eren. Ini aspek-aspek yang akhirnya nggak ngerti ya. Makanya nggak mengerti apakah penulis naskahnya atau direkturnya, timnya tuh memikirkan ini mungkin ide bagus gitu, bikin sesuatu yang original, tapi akhirnya malah flop. Atau asal-asalan yang lebih ngaco lainnya adalah ketika nggak ngerti dengan anime atau manganya. Dan itulah yang terjadi dengan Dragon Ball Evolution. Kenapa filmnya bener-bener jauh banget gitu ya, mungkin bisa dibilang live action anime terburuk sepanjang masa tuh ya ini Dragon Ball Evolution. Salah satu alasannya paling dasar adalah direkturnya James Wong nggak ngerti dan nggak ngikutin Dragon Ball. Alasannya yang ketiga adalah cerita di anime atau manga itu terlalu kompleks dan terlalu panjang untuk dibuat jadi cerita sebuah film berdurasi sejam sampai 2 jam. Kalian mungkin bisa bilang, ya kan bisa diambil satu arc aja. Masalahnya nggak semua anime, nggak semua seri ketika diambil satu arc itu selesai. Karena banyak seri, terutama yang panjang gitu ya, yang long running, kayak JoJo, kayak Bleach, itu berkesinambungan antar arc-nya. Ketika ngambil satu bagian cerita, satu arc doang, pasti ada karakter yang harus ditambahkan atau dikurangkan, ada konflik yang kemudian nggak dimasukkan ke dalam cerita, dan akhirnya mengabaikan konsep ketersinambungannya itu tadi. Terlalu susah gitu maksudnya dengan sebuah seri manga yang punya puluhan ratusan chapter, dimana dunianya tuh kaya banget, lore-nya tuh gede banget, karakternya ada banyak sekali, konfliknya tuh dalam, premisnya tuh dalam. Ketika cuma diambil sebagian kecil kemudian dimasukkan ke dalam inti cerita, sering kali akhirnya malah fail. Dan yang keempat, ini yang paling penting, ini yang paling fundamental tanpa kita sadari, itu adalah ekspektasi atau permintaan penonton, permintaan kita supaya akurat dengan material source-nya. Kenapa tadi aku buka dengan ngebahas Spider-Man gitu ya, atau film-film Marvel, DC lainnya. Kalau kita lihat kan, ini perumpamaan gampangnya ya. Katakanlah dalam satu film atau satu episode series gitu ya, ada satu scene, ada satu momen yang mengambil referensi atau mirip dari komiknya. Orang-orang itu seneng, orang-orang hype gitu. Ini referensinya tuh dari komik ini, dari yang volume sekian, halaman sekian, penulisnya si ini. Sedangkan berbeda dengan anime. Kalau ada satu scene aja, satu momen aja yang beda dengan anime atau manganya, orang-orang kesel. Kenapa begitu? Wajar sih, karena emang ya anime, manga itu maksudnya source-nya cuma satu. Gak kayak komik Marvel, DC gitu ya, buat kalian yang ngikutin, kalian kan tahu. Katakanlah Superman atau Batman, itu kan versinya banyak. Tiap penulis punya ceritanya sendiri, punya konfliknya sendiri, punya interpretasi sendiri akan bagaimana karakternya bekerja. Mari kita coba lihat, gak harus anime deh. Paling gampang aja, animasi, punya Nickelodeon, Avatar cuma satu kan source-nya. Ketika kemarin ada live action-nya itu, gimana betapa marah dan keselnya orang-orang. Karena segala aspeknya tuh berantakan gitu ya, maksudnya CGI iya, acting iya, segala macem. Dan diperparah, ya itu tadi, gak begitu akurat dengan source-nya. Sehingga kesimpulannya gak harus anime sebenarnya. Apapun yang material source-nya tuh memang cuma satu, tunggal gitu ya. Orang-orang pasti patokannya kemari, kesini. Wajar, sehingga ketika nggak mirip, ketika beda, orang-orang bakal kesel, orang-orang bakal kecewa. Aku nggak mengerti apakah itu hal yang baik atau buruk sebenarnya gitu ya. Karena kalau kita pandang dari sisi para kreatornya gitu ya, orang-orang yang bikin filmnya ini, mereka tuh juga mikir kalau misal kita cuman bikin ulang dari yang di animenya atau dari kartunnya gitu ya, ceritanya ketebak, nggak ada yang baru, nggak ada yang beda. Makanya kadang mereka bikin konten-konten original. Nah ini yang kadang kayak judi gitu maksudnya. Bisa jadi bagus, bisa jadi flop, bisa jadi malah ngerusak cerita. Dan itulah juga yang terjadi dengan Cowboy Bebop.
Makanya sorry aku bukan bilang kalian itu harus curiga atau harus khawatir dengan live actionnya One Piece nanti atau Yu Yu Hakusho yang sama-sama digarap sama Netflix. Kalau kalian merasa positif dan optimis dengan itu silahkan, cuman maksudku siap-siap aja kalau misal nanti nggak sesuai ekspektasi. Karena contoh nyatanya ya Cowboy Bebop kemarin, Cowboy Bebop nggak ada 1 bulan di cancel. Kenapa? Responnya jelek. Banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang akhirnya nggak nonton. Kalian boleh optimis, kalian boleh bersikap positif gitu yang menantikan, tentu, tapi jangan berharap terlalu banyak, jangan ekspektasi terlalu gede. Jadi itu aja untuk konten kali ini gitu menurutku soal live action anime dan manga tuh kenapa sering kali bikin kita tuh menangis dan tergores hatinya gitu, menyaksikan seri kesayangan kita tuh diobrak-abrik, dihancurkan sedemikian rupa dengan adaptasi film live actionnya. Gimana pendapat kalian? Taruh aja di kolom komentar. Silahkan di like videonya kalau kalian kayak bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman kalian. Dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang nikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.